Shalom keluarga damai yang terkasih di dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, saya percaya bahwa saat ini kita ada di dalam pemeliharaan kasih setia Tuhan yang tiada habis-habisnya. Kita berjumpa kembali di dalam Renungan Samas, Kamis 13 Maret 2025. Keluarga damai, mari kita menyiapkan hati, kita berdoa. Bapa Surgawi, sebentar kami merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus yang akan memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga damai, tema yang akan kita renungkan bersama, membawa berita pertobatan. Firman Tuhan terambil di dalam kitab Yunus pasal 3 ayat 4 hingga yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan dijungkir balikkan. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada Raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Demikian firman Tuhan. Keluarga damai, meskipun pada awalnya Yunus menyimpang dari Niniwe ke kota Tarsis, namun Tuhan memanggilnya kembali supaya Yunus mengalami pertobatan lebih dulu secara pribadi sebelum Yunus membawa berita pertobatan kepada orang-orang di kota Niniwe. Nah, ketika Yunus keluar dari perut ikan yang besar itu, Yunus akhirnya pergi ke Niniwe untuk membawa berita pertobatan. Untuk membawa berita pertobatan haruslah diawali pertobatan dari dalam dirinya terlebih dahulu. Maka ketika Yunus sudah bertobat, di mana dia mengakui segala dosanya di hadapan Tuhan karena dia tidak menuruti firman Tuhan, tidak mengikuti kehendak Tuhan. Karena Tuhan meminta untuk pergi ke Niniwe, justru Yunus pergi ke Tarsis. Dan disitulah pertobatan dialami oleh Yunus ketika dia ditelan oleh ikan yang besar itu. Di dalam perut ikan itulah Yunus berdoa kepada Tuhan. Dia menyesali perbuatannya, dia mengakui dosanya, lalu dia bertobat. Maka ketika Yunus sudah bertobat, dia tahu bahwa dirinya sudah menyimpang dari perintah Tuhan, lalu kembali kepada firman Tuhan. Dari situlah Tuhan pakai Yunus. Dari pertobatan Yunus itulah Tuhan memakai Yunus untuk memberitakan pertobatan, berita pertobatan. Dan Tuhan memberi kuasa kepada Yunus. Sehingga pada waktu Yunus menyerukan, di dalam ayat yang keempat dikatakan, 40 hari lagi Niniwe akan dijungkir balikkan. Maka orang-orang Niniwe bertobat. Satu kalimat berita pertobatan yang sangat sederhana, tetapi kuasa daripada Tuhan menyertai Yunus. Mengapa? Sebab Yunus sudah bertobat terlebih dahulu. Keluarga damai, pertobatan massal dimulai dari pertobatan personal, yaitu Yunus secara pribadi dia bertobat. Maka ketika dia membawa berita pertobatan, maka terjadi pertobatan massal. Orang-orang Niniwe, bahkan raja kota Niniwe pun ikut bertobat. Sungguh, kuasa Tuhan di dalam berita pertobatan akan dinyatakan, dimulai dari dalam diri kita terlebih dahulu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa untuk membawa berita pertobatan dimulai dari dalam diri kami terlebih dahulu. Terpujilah Engkau Bapa.
Biarlah kami bertobat lebih dahulu di hadapan-Mu, maka pertobatan kami boleh menjadi berita pertobatan bagi banyak orang di sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.